Mazhab dan bermazhab merupakan bagian dari sejarah Islam yang tidak bisa dipisahkan. Namun pandangan mengenai bermazhab berbeda-beda di antara kelompok umat Islam, termasuk pandangan Salafi. Gerakan Salafi dikenal dengan pendekatannya yang menitikberatkan kepada pemurnian akidah dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman para sahabat tanpa bergantung secara mutlak pada satu mazhab tertentu. Pembahasan ini akan mengupas hukum bermazhab menurut pandangan Salafi, lengkap dengan dalil-dalilnya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum bermazhab dalam perspektif Salafi. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas hukum bermazhab, maka ada sebaiknya kita mengetahui apa itu Salafi. Salafi adalah istilah yang merujuk kepada mereka yang berusaha mengikuti ajaran Islam berdasarkan pemahaman generasi salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dalam pandangan Salafi, Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum utama dengan pemahaman generasi salaf sebagai rujukan untuk memahami keduanya. Gerakan Salafi tidak menolak keberadaan mazhab, tetapi memiliki sikap khusus terhadap praktik bermazhab, yaitu yang pertama, menghormati ulama mazhab. Salafi menghormati para imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sebagai ulama besar yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan fikih Islam. Yang kedua, menolak taklid buta. Salafi menolak taklid buta, yaitu mengikuti pendapat mazhab tanpa memahami dalilnya. Mereka menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, meskipun tetap menghormati pendapat mazhab. Yang ketiga, bermazhab secara terbimbing. Dalam kondisi tertentu, seorang muslim diperbolehkan mengikuti mazhab, khususnya bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil sendiri. Namun ini dilakukan dengan tetap memprioritaskan dalil Al-Quran dan Sunnah jika ada perbedaan. Di antara dalil-dalil yang mendukung pandangan Salafi ialah yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini menegaskan bahwa penyelesaian dalam perselisihan hukum harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada pendapat manusia, termasuk pendapat mazhab tertentu. Yang kedua, dalil dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Malik. Hadis ini menunjukkan bahwa sumber hukum utama adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan mazhab tertentu. Yang ketiga, ijma' para ulama salaf. Para ulama salaf bersepakat bahwa tidak boleh mendahulukan pendapat manusia atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik berkata, setiap orang bisa diterima ataupun ditolak pendapatnya, kecuali Rasulullah SAW. Salafi memiliki pandangan yang unik tentang tingkatan bermazhab. Dalam pandangan Salafi, bermazhab memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama, orang awam. Orang awam yang tidak mampu memahami dalil sendiri diperbolehkan mengikuti pendapat ulama, tetapi dengan syarat bahwa mereka tetap diajarkan untuk memahami alasan di balik pendapat tersebut. Yang kedua, penuntut ilmu.
Bagi penuntut ilmu dianjurkan untuk mempelajari berbagai mazhab agar memiliki pemahaman yang lebih luas. Namun mereka tidak boleh terikat secara mutlak kepada salah satu mazhab jika ditemukan dalil yang lebih kuat. Yang ketiga, mujtahid. Seorang mujtahid tidak terikat kepada mazhab tertentu. Mereka wajib menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Terus, bagaimana hukum bermazhab menurut Salafi? Yang pertama, diperbolehkan secara terbatas. Salafi memperbolehkan bermazhab bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil. Namun mereka tetap didorong untuk belajar dan meningkatkan pemahaman agamanya. Yang kedua, kewajiban mengikuti dalil. Dalam pandangan Salafi, seorang muslim wajib mengikuti dalil yang kuat, meskipun itu berbeda dengan pendapat mazhabnya. Yang ketiga, larangan fanatik mazhab. Salafi sangat menentang sikap fanatik terhadap salah satu mazhab yang menyebabkan seseorang menolak dalil yang lebih kuat hanya karena bertentangan dengan mazhabnya. Teman-teman sekalian, ada beberapa keutamaan pendekatan Salafi dalam bermazhab. Yang pertama, pemurnian akidah dan ibadah. Pendekatan Salafi mengajarkan umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara murni sesuai pemahaman generasi salaf. Yang kedua, menghindari perselisihan yang tidak perlu. Dengan menjadikan dalil sebagai rujukan utama, pendekatan Salafi membantu mengurangi perselisihan akibat fanatik mazhab. Yang ketiga, mendorong pemahaman agama yang mendalam. Salafi menekankan pentingnya untuk belajar agama dan memahami dalil sehingga umat tidak hanya menjadi pengikut buta. Maka dapat kita tarik kesimpulannya di sini teman-teman sekalian bahwa hukum bermazhab dalam pandangan Salafi bersifat fleksibel, bergantung kepada kemampuan individu. Orang awam boleh mengikuti mazhab, tetapi mereka didorong untuk terus belajar. Salafi menolak fanatisme mazhab dan menekankan pentingnya mengikuti dalil yang kuat. Prinsip utamanya adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, dengan pemahaman generasi salaf sebagai landasannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mempersatukan umat berdasarkan dalil yang sahih. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum bermazhab dalam pandangan Salafi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.